Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Saleh, saya dari AKP 5B. Pertama itu ada perencanaan audit. Perencanaan audit. Ada 3 alasan utama mengapa auditor harus melakukan perencanaan penugasan dengan tepat. Pertama itu agar auditor mampu mendapatkan cukup bukti yang memadai sesuai kondisinya. Yang kedua itu untuk menjaga supaya biaya audit terjangkau. Yang ketiga itu mencegah kesalahpahaman dengan klien. Ada 2 jenis risiko yang ada pada audit. Pertama itu risiko audit yang dapat diterima, yang kedua itu risiko bawaan. Yang risiko audit itu yang dapat diterima itu adalah sebuah ukuran beberapa besar auditor menerima kemungkinan adanya salah saji dalam laporan keuangan yang terdapat setelah pengauditan selesai dilaksanakan dan opini wajar tanpa pengecualian. Yang risiko bawaan itu adalah sebuah ukuran penilaian auditor atas kemungkinan adanya salah saji material dalam saldo akun sebelum pertimbangan efektivitas pengendalian internal. Nilai risiko audit yang dapat diterima dan risiko bawaan merupakan sebuah bagian penting dari perencanaan audit karena hal tersebut dapat membantu dalam menentukan jumlah bukti yang diperlukan untuk disimpulkan dan staf yang akan ditugaskan dalam penugasan tersebut. Perencanaan audit. Ada beberapa bagian dari perencanaan audit. Yang pertama itu menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit. Yang kedua itu memahami bisnis dan industri klien. Yang ketiga itu menilai risiko bisnis klien. Yang keempat itu melakukan prosedur analitis awal. Yang kelima menentukan tingkat materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko bawaan. Yang keenam itu mendapatkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Yang ketujuh itu mengembangkan keseluruhan perencanaan audit dan program audit. Menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit. 1 itu auditor dapat menentukan apakah akan menerima klien baru atau melanjutkan memberikan jasa pada klien lama. Yang kedua itu auditor mengidentifikasi mengapa klien memerlukan atau menginginkan pengauditan. Yang ketiga itu untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, auditor harus mendapatkan kesepahaman dengan klien mengenai kondisi kontrak kerja. Yang keempat itu auditor mengembangkan keseluruhan strategi pengauditan termasuk penugasan audit dan spesialis audit yang diperlukan. Penerimaan klien dan keberlanjutan. 1 itu investigasi klien baru. Sebelum menerima klien baru, KAP akan melakukan penyelidikan terhadap klien tersebut, yaitu mengenai posisi calon kliennya dalam komunitas bisnis, stabilitas keuangan, dan hubungan dengan KAP sebelumnya. Klien lama. Banyak KAP mengevaluasi klien-klien yang sudah ada setiap tahunnya untuk menentukan apakah terdapat alasan yang untuk tidak melanjutkan pengauditan. Identifikasi alasan klien untuk melakukan audit. Pertama itu 2 alasan utama mengaruhi risiko audit yang dapat diterima. Yang kedua itu siapa para pengguna laporan. Yang ketiga itu untuk tujuan apa mereka menggunakan laporan. Dapatkan kesepahaman dengan klien. Menyusun strategi audit secara keseluruhan terdiri dari strategi pengauditan. Yang kedua itu auditor harus dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah lokasi dan klien, pengendalian internal klien yang sebelumnya dapat menyusun pendekatan awal pengauditan. Memahami bisnis dan industri klien. Auditor harus dapat mendapatkan pemahaman yang memadai atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya. Untuk nilai risiko salah saji material dapat dalam laporan keuangan, baik disebabkan karena kesalahan atau kecurangan. Faktor-faktor yang meningkatkan pemahaman atau bisnis dan industri klien. Ini adalah industri dari lingkungan eksternal, terdiri dari risiko yang terkait dengan industri tertentu dan mempengaruhi penilaian faktor atau risiko bisnis klien dan risiko audit yang dapat diterima. Yang kedua itu beberapa risiko bawaan biasanya umum untuk semua klien di beberapa industri tertentu. Yang ketiga itu banyak industri yang memiliki ketentuan akuntansi yang khusus di mana auditor harus memiliki pemahaman dalam hal tersebut. Relasi dan proses bisnis. Pertama itu mengunjungi pabrik dan kantor. Yang kedua itu identifikasi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Manajemen dan tata kelola perusahaan terdiri dari tujuan dan strategi klien. Pertama itu keandalan laporan keuangan. Yang kedua itu efektivitas dan efisien operasional perusahaan. Yang ketiga itu kepatuhan dengan hukuman dan peraturan.
Pengukuran dan kinerja. Sistem pengukuran kinerja klien termasuk indikator-indikator kinerja penting yang digunakan oleh manajemen dalam mengukur setiap kemajuan dalam mencapai tujuan perusahaan. Menilai risiko bisnis klien. Auditor menggunakan pengetahuan yang didapatnya dari pemahaman strategi atau bisnis dan industri klien untuk menilai risiko klien bisnis, yaitu risiko bahwa klien akan gagal mencapai tujuan. Melakukan prosedur analitis awal. Auditor melakukan prosedur analisis awal agar memahami dengan baik bisnis klien dan untuk menilai risiko bisnis klien. Kesimpulan dari bagian-bagian pencatatan audit terdiri dari dua, yaitu tujuan utama perencanaan adalah untuk mendapatkan pemahaman atau bisnis dan industri klien yang digunakan untuk menilai risiko audit yang dapat diterima, risiko bisnis klien dan risiko salah saja material dalam laporan keuangan. Yang kedua itu, selain itu ada empat bagian tambahan dari perencanaan audit. Ini adalah ada prosedur analitis. Supaya relevan dan andal, auditor dapat menyimpulkan bahwa satu itu penjualan yang tercatat telah disajikan dengan benar. Yang kedua itu semua penjualan mendapat komisi. Yang ketiga itu rata-rata tarif komisi aktual dapat segera ditentukan. Waktu dan tujuan prosedur analitis. Industri terdiri dari manfaat dan kelemahan. Bisnis dan dilihat dari perbandingan data keuangan. Yang kedua itu menunjukkan nilai kerja perusahaan apakah sudah tergolong baik atau belum. Yang ketiga itu memberikan gambaran kinerja saat ini yang diproyeksikan di masa mendatang. Yang keempat itu manfaat adalah bagi penganalis, bisa membantu para manajer selaku mengambil keputusan, mempertimbangkan hal-hal krusial sebelum menetapkan keputusan. Sekian hasil presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.